Sobis, balik lagi di Brobis episode ke-6 dan masih balik lagi sama aku Bella yang akan temenin teman-teman sekalian karena hari ini kita bakal kupas tuntas another episode of Coffee Shop. Ini aku di Kit udah bareng dengan halo siapa ini? Halo, aku Pila. Oke, Kak Pila, mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Perkenalkan, aku Pila. Aku salah satu di manajemen Kopkit. Lebih tepatnya di bidang operasi. Oke, dari bidang operasionalnya Iya. Kit Iya. ya. Kak boleh ceritain dong, Kopkit nih singkatan atau apa sih arti nama dari Kopkit ini sendiri? Kalau Kopkit itu merupakan singkatan dari sebenarnya kita nama brandnya itu toko kopi kita. Oke. Iya, terus sekarang kita rebranding dan namanya sekarang Kopkit Indonesia. Dan itu sendiri diambil dari kopi kita sih Kak sebenarnya. Oh, berarti singkatan dari toko kopi kita, sebutannya Kopkit gitu Iya, ya. karena customer kita juga nyebutnya Kopkit kan. Jadi kalau mau nongkrong, mau ditanya mau kemana nih, kita ke Kopkit yuk. Jadi lebih asik. usulnya dari sana. Iya. Mau nongkrong di Kopkit. Boleh mungkin diceritain Kak, Kopkit sendiri berdirinya kapan dan asal mula mungkin ceritanya background story dikit deh, kenapa sih dinamain toko kopi kita? Oke, kalau kopi kita itu awalnya berdiri 2019 dan kenapa diambil namanya itu toko kopi kita karena foundernya kita itu tuh nyebutnya tuh kopi ini adalah kopi kita gitu. Jadi kopi si foundernya itu dan foundernya juga bersama teman-teman. Jadi diambillah sebutan kita itu karena kopi ini ya milik kita gitu. Dan mungkin bisa jadi aja dengan nama kita itu bisa merambah filosofi bahwasannya Kopkit ini adalah kopi kita semua gitu, jadi semua orang bisa Kopi milik kita gitu ya, kopinya kita. Iya. Tahu juga Kopkit sendiri ini udah cabangnya udah berapa, kemudian pas pertama kali buka tuh di mana sih sebenarnya? Oke. Kalau Kopkit itu pertama kan di 2019 Kak, itu awalnya kita bukanya di Andalas sebenarnya. Dan memang banyak yang nggak tahu sih story ini, karena itu tuh emang awal banget di Andalas. Setelah itu kita buka di Jati, yang di Kopi Kita Jati, Jalan Abdul Muiz. Dan setelah itu ke Veteran, dan sekarang kita udah punya berapa cabang ya? 4 deh kayaknya baca. Di Sumbar. Ada juga di Alahan Panjang. Jadi selain di Padang, kita juga ada kopi kita yang di Alahan Panjang. Berarti merambah 4 cabang, 3-nya di Padang, 1 di Alahan Panjang. 1 di Alahan Panjang. Oke. Kalau mungkin background story juga nih Kak, kenapa akhirnya di 2019 itu mengawali bisnisnya coffee shop gitu? Karena dari ownernya memang sebelum buka bisnis ini kan ngeriset pasar apa sih yang di tahun itu yang lebih hype gitu, yang lagi hype-nya ternyata coffee shop. Di tahun 2019 kan itu sedang maraknya coffee shop, jadi owner kita juga ingin mencoba di bidang F&B, makanya arahnya ke coffee shop. Oke, jadi memang udah research and development dulu sebelum buka bisnis ya, ngelihat marketnya ternyata banyak yang tertarik dengan kopi, makanya akhirnya baru buka coffee shop. Oke. Kalau sekarang sendiri nih si Kopkit itu, ini masih coffee shop atau jatuhnya cafe atau restoran sih? Kita masih coffee shop sih Kak. Jatuhnya tetap coffee shop ya. Coffee shop. Oke. Dan dari mungkin mau bahas juga kalau coffee shop sendiri kan sebenarnya juga udah banyak ya Kak. Makin kesini makin lebih banyak lagi nih. Nah si Kopkit sendiri ini gimana sih cara mempertahankan baik dari segi kualitasnya atau mungkin dari marketingnya, boleh diceritain? Kalau kita sih di antara beberapa coffee shop yang ada di Kota Padang lebih tepatnya, karena dari awal kita itu memang menghadirkan working space karena menurut pemahaman aku sih ya, di Padang itu kan banyak anak mudanya Kak, banyak mahasiswa kampus-kampus PTN juga banyak di sini kan. Jadi kita lebih tepatnya menjawab pertanyaan para mahasiswa, anak sekolah untuk
bahwasannya belajar itu bisa di mana aja dan bisa di coffee shop juga. Itu makanya kopi kita yang salah satu yang dipertahankan itu ambience-nya, suasananya, working space yang nyaman gitu. Oke, Dan juga berarti rasanya sih Kak kita. rasanya ya. Oh iya iya. Berarti salah satu poin plus dari Kopkit itu memang fokusnya si tempat untuk WFC itu tadi Iya, mungkin ya gitu tempat lebih untuk tepatnya ya. WFC. Oke, berarti di semua outlet memang ada tempat buat working space-nya. Iya, kita memang di semua outlet kita ada working space-nya juga. Oke oke. Nah, kalau dari segi tadi akan mention soal kualitas dari kopinya sendiri. Mungkin boleh diceritain ya, membedakan kopinya Kopkit nih sama kopi di coffee shop lain. Kalau menurut aku kan juga sering tuh nongkrong-nongkrong sama teman-teman di coffee shop yang lain kan. Kalau menurut aku sih yang menjadi pembeda itu karena kita kopi susu sih Kak, karena signature-nya kan itu. Dan kita kopi susunya ini lebih creamy, lebih balance gitu rasanya, tapi tidak menghilangkan si rasa dari kopi yang aslinya gitu. Tapi kita tuh ibaratnya kopi susu kita itu bisa diterima di semua lidah lah. Di Kota Padang lebih tepatnya. Oke, ya jadi rasanya familiar ya untuk siapapun yang mau nyoba kopi, Kopkit ini bisa masuk ke semua lidah gitu ya. Oke, nah mungkin kita mau ceritanya agak lebih teknikal juga nih Kak, karena Sobis ini kebetulan memang tertarik banget dengan bisnis coffee shop, makanya kita dari kemarin episodenya memang gak jauh-jauh dari coffee shop gitu. Boleh diceritain mungkin Kak, dari awal pertama kali buka sampai akhirnya Kopkit bisa punya outlet beberapa nih, banyak juga kan, gimana, apa sih strategi yang dilakukan sebenarnya? Kalau untuk strategi sih kita lebih banyaknya di sosial media. Selain sosial media kita juga bekerja sama dengan beberapa marketplace. Terus kita juga adain kayak promo-promo, event-event gitu. Lebih ke sana sih Kak untuk promosinya kita. Kalau untuk managing sosmednya sendiri, di sini tuh ada timnya sendiri yang khusus. Oh gitu. Kalau untuk kreatif kita ada. Oh, ada tim kreatifnya. Jadi kalau untuk kontennya sehari-harinya apa Kak? Kalau kontennya itu lebih ke kayak kita tuh mengadakan, misalkan kalau untuk di TikTok itu tuh paling lebih ke lucu-lucuannya sih Kak. Kayak biar si para customer yang sering duduk di coffee shop itu relate sama konten kita. Gitu. Kita biasanya kayak gitu. Oh, ada TikToknya juga ada TikToknya ya. juga. Mungkin boleh promosi sekalian nih Kak, TikTok atau Instagramnya Kopkit apa nih? Untuk Sobis jangan lupa follow akun Instagram dan akun TikToknya Kopkit, itu username-nya @kopkit.idn. @kopkit.idn. Nanti bisa ditampilin di sini kali, PR buat editornya ya ditambahin di sini. Oke. Mungkin yang lebih teknikal lagi nih, yang menyangkut juga dengan pekerjaan Kakak sehari-hari. Kalau day to day jobnya sebagai manajer operasional di Kopkit sendiri, apa sih Kak yang dilakuin? Kalau aku day to day-nya itu lebih ke menjaga dan mengkoordinir standar operasional kita di setiap harinya. Jadi rutinitasnya itu selain aku mengkoordinir SDM-nya, para staff, aku juga mengkoordinir beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk customer kita. Misalkan kayak infrastrukturnya gitu, apa sih yang perlu ditambah dan apa yang perlu dipertahankan, itu aku menjaga itu. Oh gitu, nah berarti relate juga mungkin ngomongin tentang bisnis coffee shop sendiri. Kalau dari pemahaman Kakak sebagai manajer operasional selama beberapa tahun ini ya, yang Kakak lihat sendiri marketnya secara garis besar, customer coffee shop ini gimana sih trennya? Kalau trennya itu maksudnya siapa yang datang ya? Iya bisa, mungkin interestnya seperti apa, atau mereka tuh sekarang ini makin kesini nyarinya coffee shop yang seperti apa gitu. Dan kalau kita sih sehari-harinya itu trennya lebih ke mahasiswa yang nugas, terus ada juga orang-orang kantoran juga, terus nanti ada juga yang sekedar hangout juga ada gitu. Karena kalau menurut aku sih yang dicari, kalau aku pribadi ya sebagai customer, yang kita cari di coffee shop itu selain suhu ruangannya, karena kan Padang kan panas benar. Terus kita juga nyari colokan untuk bisa berjam-jam, jadi kita anteng nyaman gitu, jadi nggak perlu mikirin yang HP lowbat atau apa. Nah, dan di Kopkit itu terjawab semua. Oke, berarti memang
itulah pentingnya research itu tadi ya. Hal-hal sedetail ada colokan apa enggak, suhu ruangannya, AC-nya oke apa enggak, itu juga ternyata mempengaruhi customer untuk balik lagi gitu ya. Oke, selain mungkin tadi ngomongin soal marketing kan, kalau branding dan segala macam untuk mengundang customer gitu ya. Iya. Kalau untuk mempertahankannya sendiri gimana nih strategi Kopkit? Kalau untuk mempertahankannya itu kita lebih ke quality control rasa sih Kak. Karena kan selain ambience yang nyaman, kita juga menyuguhkan rasa yang tidak berubah-ubah di setiap harinya, tidak berubah gitu. Jadi makanya kita ada, dan aku perannya lebih besarnya di sana. Aku lebih controlling soal rasa, soal pelayanan kita, gitu, hospitality-nya juga diperhatikan gitu. Menjaga konsistensi dari produk dan kualitas dari si produknya itu tadi gitu ya. Oke. Terus kalau dari menjaga konsistensinya itu sendiri Kak, apa aja sih yang perlu diperhatikan detailsnya? Paling itu sih Kak yang perlu diperhatikan itu, kita kayak para minuman yang signature ini, kita menjaga seperti apa sih identiknya gitu, identitas rasanya itu seperti apa gitu. Dan pasti para customer yang emang udah lama duduk di Kopkit pasti paling tahu ya, hafal gitu, dan kita berusaha mempertahankan rasa yang identik itu tadi. Oke. Dan quality control itu sendiri gimana? Apakah misalnya dari Kopkit sendiri ada nih review bulanan atau membuka feedback nih dari customer? Ada. Kalau untuk review, kita review harian, mingguan, dan bulanan. Oh gitu. Ya, jadi kita ada, aku meng-QC untuk produk itu ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan juga gitu. Terus kita juga ada, kita menerima mungkin di meja customer sekarang ada barcode. Itu program baru sih sebenarnya, supaya kita lebih dekat, kita berinteraksi lah dengan customer gitu kan. Ada barcode kritik dan saran juga di sana gitu. Dan kita menerima reviewnya dari sana juga. Oh, oke. Jadi memang mendengarkan keluh kesahnya customer ya, supaya rasanya lebih deket lagi nih Kopkit dengan customernya gitu. Oke, relate to QC yang dilakukan harian, mingguan, bulanan. Apa aja sih Kak? Kalau harian tuh apa, mingguan, bulanan apa aja? Kalau harian itu aku lebih ke ngecek rutinitas yang dari pagi sampai malam itu apakah dikerjakan dengan baik dan benar. Terus soal rasa, kalau yang kita QC itu apakah di setiap harinya itu kita rasanya itu fresh dan sesuai, atau ada misalkan ada permasalahan atau enggak gitu. Itu sih kayak lebih dicek di setiap harinya. Oke. Nah, ngomongin juga mungkin tentang banyaknya coffee shop yang bermunculan kan, semakin kesini semakin banyak. Dari sisi Kakak sendiri nih, dari POV-nya sebagai manajer operasional, apa sih yang dilakukan Kopkit atau in general, apa sih yang harus dilakukan sebuah coffee shop untuk bisa bertahan nih di tengah persaingan yang ketat banget gini? Kalau untuk yang kita lakukan untuk mempertahankan dari para pesaing, sebenarnya kita nggak fokus ke pesaingan sih sebenarnya kan, karena kita juga punya visi misi tersendiri yang dipunyai oleh perusahaan, dan kita punya ketentuan yang harus kita jaga. Jadi kita lebih fokusnya ke sana. Jadi segimanapun banyaknya persaingan coffee shop di Kota Padang itu mungkin tidak mempengaruhi Kopkit, karena fokusnya tidak ke sana. Maksudnya kita tetap fokus ke persaingan, kayak trennya coffee shop di bulan ini seperti apa, atau di daerah ini kayak gimana gitu. Tapi ada yang lebih kita fokuskan lagi gitu. Kita lebih menjaga secara internal sih. Oke. Nah, kalau tadi Kakaknya mention soal tren coffee shop gitu ya. Kalau di Kopkit sendiri membangun tren itu gimana? Apakah misalnya di bulan ini ada khusus promo atau tren mengenai ini, terus bulan depan ada tentang ini gitu. Nah, itu tuh dilakukan strateginya seperti apa sih? Research-nya based on apa? Terus setiap bulannya gimana memanage-nya? Kalau memanage itu setiap bulannya, kalau aku sih nggak tahu detail ya Kak, karena kan itu ada divisinya juga, ada pihak marketing yang menjalankan itu. Tapi setahu aku yang cara kita, apa tadi Kak pertanyaannya? Iya. Ini jalan terus ya, nggak di-cut ya? Oh tumben.
Oh iya, jadi mungkin lebih ke arah gimana caranya mempertahankan dan supaya Copkit ini selalu relate gitu dengan Oh iya, tren ya. Iya. Oke. Kalau untuk trennya itu kita riset di bulan ini itu lagi viralnya apa. Dan di Kota Padang itu apa yang anak muda di Kota Padang itu lagi senangnya sama apa sih? Kayak contohnya coffee shop 24 jam. Nah, kalau yang 24 jam kita sekarang udah 24 jam. Oke. Ya, jadi kayak for your information, Soulbiz kita Copkit udah 24 jam sekarang. Jadi kalau untuk Soulbiz yang mau nongkrong, yang mau nongkrong tengah malam, yang pusing mau nyari tempatnya di mana, bisa ke Copkit. Oke, semua outlet Copkit sudah 24 jam? Iya, untuk di Padang itu udah 24 jam. Di Padang udah 24 jam, baik mau dine in atau take away gitu ya? Iya. Oke. Dan menurut aku itu salah satu tren juga yang kita ikutin sih Kak. Karena kan sebelum kita memulai untuk 24 jam kan kita research dulu nih. Iya. Yang 24 jam itu seperti apa sih pasarnya gitu. Nah aku juga mempelajarinya juga untuk 24 jam ini kayak gimana. Karena kan sebelum-sebelumnya yang 24 jam itu kan yang bisnis-bisnis besar ya di Kota Padang. Betul. Kayak junk food gitu. Berarti memang salah satu inovasinya itu tadi ya kalau untuk Copkit yang baru-baru ini adalah 24 jam, Iya, coffee shop yang coffee shop 24 jam. Oke. Nah, setelah lama Copkit berdiri nih Kak, udah dari 2019 ke 2024, hampir 5 tahun berarti ya? Iya. Dengan segala development, ada pernah nggak sih masa dimana Copkit ini struggle dan gimana cara bangkitnya lagi? Kalau untuk struggle sebenarnya sih sering Kak. Oh gitu. Distraksinya pun banyak sebenarnya, tapi cara kita mempertahankannya yaitu tadi dengan adanya struktur organisasi yang ada di dalam tim manajemen itu tuh kita punya divisi masing-masing juga, dan alhamdulillahnya semua struggle yang kita jalanin sampai sekarang fine aja gitu. Berhasil disolusikan berarti ya. Dan ngomongin struktur organisasi yang mungkin secara detail mungkin internal ya. Iya. Tapi kakak mungkin boleh kasih nih POV-nya, seberapa penting sih sebenarnya SDM dan bagian dari struktur itu sendiri terhadap perkembangan coffee shop-nya itu sendiri? Kalau menurut aku itu penting banget karena kan ibaratnya itu tuh pondasi ya untuk si bisnis coffee shop-nya sendiri gitu. Karena aku menyadari kalau misalkan kita berbisnis itu tidak ada struktur organisasi yang menjalaninnya, atau satu atau dua orang yang menjalankan beberapa peran, kayaknya itu bakalan struggle banget Kak. Karena kan kelihatannya bisnis coffee shop ini mungkin santai ya. Benar. Tapi ternyata setelah dijalanin dan aku pun berperan di maksudnya udah lama berperan di coffee shop juga, udah lama bekerja di F&B juga. Untuk struktur organisasi itu sangat penting sih menurut aku. Karena kita dari pihak marketingnya kita ada, untuk operasionalnya juga ada, dan HRD-nya memilih SDM yang bagusnya juga ada di kita gitu. Finance tentunya. Iya. Dan menarik nih kakaknya mention ini karena mungkin kalau kita ngomongin coffee shop, orang-orang akan fokusnya kayak ke kopinya, ke produknya gitu. Tapi ternyata behind the scene-nya jauh lebih penting ya. Mereka jadi fondasi untuk pembangunan dan berjalannya si coffee shop itu sendiri gitu. Nah, kalau dari kakaknya sendiri melihatnya apa aja sih yang perlu dikelola dan diperhatikan dari back office coffee shop itu sendiri? Kalau yang perlu dikelola itu yang pertama dari strategi pemasarannya sih Kak, marketingnya. Karena kita kalau bisnis coffee shop ini kan berharapnya dari customer ya. Yeah. Dan si marketing itu tuh perannya sangat penting menurut aku karena dia mendatangkan customer kan. Dan aku mempertahankannya. Selain itu kita juga mempertahankan SDM yang ibaratnya sesuai standar lah di Copkit. Oke. Nah, ngomongin soal tadi cara mempertahankannya, mungkin salah satunya adalah dari fasilitasnya, terus ambience-nya juga ya. Kalau tren-tren mungkin boleh dibahas sedikit terkait kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang WFC di sini nih Kak. Mungkin terkait internet atau segala macam, ada nggak sih dari kakaknya POV-nya seperti apa?
Kalau untuk internet itu juga salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk customer. Selain yang aku bilang tempat yang nyaman untuk QFC, terus colokan yang banyak di setiap mejanya, kita juga ada menyediakan fasilitas internet dari IndiBiz. Dan itu sejauh ini feedback dari customernya lancar sih Kak, karena banyak juga aku mendengar dari customer mereka suka dengan jaringan yang ada di jaringan wifi Kopkit itu lancar dan nggak mengganggu pekerjaan mereka lah kalau duduk di sini. Masih aman berarti ya Kak ya, untuk teman-teman yang WFC apalagi pasti perlu banget internet, sampai nggak ada wifi kayaknya udah susah gitu ya pekerjaannya sehari-hari gitu. Jadi Kopkit malah menyediakan itu supaya pelanggan juga nyaman bisa lama-lama di Kopkit. Oke, mungkin sedikit nih Kak untuk temen-temen yang ada niatan bergerak atau membuka bisnis di bidang coffee shop, ada saran-sarannya nggak nih Kak? Kalau menurut aku sih sarannya pertama kita perlu meriset pasar dulu, kita maunya coffee shop yang seperti apa, karena kan di Kota Padang ini yang aku perhatikan coffee shop itu tidak hanya berbicara tentang working space, tapi juga ada hiburannya kayak coffee shop yang ada akustik setiap harinya gitu kan. Itu memang fokusnya lebih ke tempat nongkrong ya, kayak tempat orang-orang untuk hangout selepas bekerja gitu. Nah jadi kalau ingin membuka bisnis coffee shop sih yang pertama kali kita lakukan, kita harus ngeriset pasar, terus kita juga punya basic dulu nih, kita maunya coffee shop yang seperti apa. Apakah kita coffee shopnya ingin suasananya khusus untuk working space aja, atau khusus untuk tempat nongkrong aja, atau kita combine dua-duanya, kan ada juga tuh Kak yang kayak gitu. Nah setelah itu mungkin kita perlu mencari signature dari coffee shop kita sendiri. Kalau kita mau buka, kita maunya apakah coffee shop yang specialty atau kita yang basicnya kopi susu dan juga banyak minuman-minuman yang lainnya gitu. Dua itu sih yang paling penting untuk awal membuka bisnis coffee shop. Berarti dan di antara dua itu memang yang paling penting adalah riset ya, market riset dulu, dilihat niche-nya seperti apa, yang dikejar target marketnya seperti apa, terus produk yang mau disuguhkan juga gimana nih kira-kira yang sesuai dengan yang mau dituju itu tadi, mungkin gitu ya. Oke. Nah kalau untuk Kopkit sendiri nih Kak, sebelum kita menyudahi podcast hari ini, trennya bulan ini apa nih? Mungkin bisa di-share, siapa tahu teman-teman Sobis ada yang mau datang ke Kopkit nih. Kalau di bulan ini sih kita ada salah satu hal baru yang kita hadirkan. Insya Allah di bulan ini kita mau buka cabang baru. Wah, cabang baru lagi. Iya, insya Allah di Kota Padang sih Kak tentunya. Di Kota Padang. Tapi untuk tempatnya, untuk lokasinya di mana, paling nanti stay tune aja di Instagram Kopi Kita karena kita bakal share di sana juga. Oke, masih surprise guys teman-teman. Jadi dan satu lagi aku mau ngasih tahu boleh ya. Kalau di Kopi Kita itu selain kita menghadirkan minuman kopi atau makanan, kita juga ada beberapa merchandise yang kita jual di sini. Oh gitu. Kayak contoh yang iya. Ini ada di sini juga teman-teman. Jadi selain kopinya, memang kayaknya salah satu cara Kopkit mendekatkan diri dengan pelanggan lewat merch ya. Dan kalau nggak salah aku tadi lihat di depan juga ada kayak member card gitu ya? Iya, ada member card juga. Iya. Kita ada member card-nya, itu loyalty member Kak. Jadi ada nanti beberapa keuntungan-keuntungan yang didapatkan kalau teman-teman jadi member di Kopkit. Kalau untuk lanjutannya bisa tanya langsung ke barista kita sih dikasih. Dan untuk merchandise-nya juga dipajang di kasir di outlet. Di setiap outlet di Kopkit ya. Oke, strategi marketing yang menarik nih ya. Jadi selain jualan kopinya, selain digital marketingnya lewat Instagram, event dan segala macam, jadi kedekatannya lewat loyalty member card itu tadi juga ya. Oke. Mungkin sebenarnya masih banyak yang mau dibahas Kak, tapi kayaknya berhubung waktunya nanti kita makin lama ngobrol-ngobrolnya nggak habis-habis. Terima kasih Kak Vila udah mau hadir dan udah mau bincang-bincang tentang coffee shop dengan kita hari ini. Kita ada sedikit mungkin ya dari IndiBiz. Thank you Gift. Terima kasih ya IndiBiz sudah jadi narasumbernya
Soulbiz hari ini. Dan buat teman-teman Soulbiz yang masih penasaran dengan episode-episode berikutnya, mungkin di coffee shop atau di bisnis lain, boleh komen aja mau kita datengin coffee shop yang mana lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!